membahas tentang PIO 1. Di sini saya akan membahas tentang asal-muasal psikologi industri dan organisasi. Ada 3 pokok penting dalam perkembangan PIO. Yang pertama, manajemen ilmiah, kedua, ergonomi, ketiga, pendekatan manusia di bidang manajemen. Berkembangnya manajemen ilmiah. Pelapor penerapan metode ilmiah di tempat kerja ini adalah bukan seorang psikolog, melainkan seorang insinyur. Filosofi manajemen menekankan bahwa pekerja adalah sebuah mesin yang bekerja dengan baik dan menentukan metode yang paling efisien untuk melakukan semua tugas yang ada di dalam pekerjaan. Meskipun begitu, para insinyur itu dulunya terlihat seperti seorang psikolog pada zaman itu. Salah satunya ada Frederick Winslow Taylor. Ini tuh otak di balik gagasan manajemen ilmiah. Ada 2 pelapor pendekatan ilmiah bernama Frank, itu seorang insinyur, dan Lillian, seorang psikolog. Mereka itu pasangan yang terkenal dengan meneliti waktu dan gerak. Mereka ini meneliti gerakan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan menghilangkan gerakan yang tidak dibutuhkan. Contoh terbaik manajemen ilmiah ini adalah berkembangnya lini perakitan seperti ini. Pengaruh psikolog itu pertama kali dirasakan di bidang militer, terutama dalam bidang seleksi dan pelatihan rekrutan baru. Kedua, ada ergonomi. Ergonomi ini perpaduan antara psikologi dengan teknik, yang dimana fokus utama dari ergonomi ini sendiri adalah mesin. Mengapa? Karena sebagian besar orang itu mencari nafkah, menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi. Gitu. Ergonomi lahir pada Perang Dunia Kedua, yang dimana ketika militer itu mengaruh perhatian besar mengenai bagaimana cara merancang pesawat jet dengan kendali yang efisien dan aman. Mengapa? Karena mereka yang melakukan hal ini selama perang adalah mereka yang pertama kali menerapkan prinsip-prinsip penelitian psikologis di lingkungan kerja. Sekarang, ahli ergonomi ini mewakili berbagai macam keahlian, mulai dari persepsi, atensi, dan kognisi. Kognisi yang dimaksud ini adalah individu yang tahu mengenai penempatan tombol pada papan kendali atau warna yang disukai gitu. Misalnya di pabrik itu ada tombol warna merah itu menandakan stop dan tombol warna hijau itu menandakan start atau mulai. Yang kedua, ada pembelajaran. Ini tuh yang dimaksud dengan individu yang merancang pelatihan penggunaan mesin. Sampai pada psikologi sosial dan lingkungan, ini tuh berfungsi untuk individu yang menjawab permasalahan seperti bagaimana hidup di lingkungan yang terbatas. Manajemen ilmiah maupun ergonomi ini memiliki fokus yang sama-sama efisien dan sama-sama mementingkan keamanan. Yang terakhir, ada pendekatan hubungan manusia pada manajemen. Ini tuh menekankan pada hubungan positif antara rekan kerja sama tim, kepemimpinan, sikap kerja, dan keterampilan sosial dari manajer. Ini menekankan bahwa pekerjaan yang memuaskan memenuhi kebutuhan manusia yang lain juga penting selain pertimbangan ekonomi. Nah, jadi manajemen ilmiah, ergonomi, pendekatan manusia itu memberikan pengaruh yang besar terhadap PIO yang bisa kita rasakan sampai sekarang gitu. Psikologi PIO tertarik menemukan apa yang didapat berhasil dalam pekerjaan. Di sisi itu lebih menekankan pada memaksimalkan efisiensi, keamanan, dan efektivitas biaya. Sedangkan sisi O itu lebih menekankan pada proses hubungan manusia yang menyumbangkan perasaan kepuasan. Nah, kedua sisi ini berusaha untuk menerapkan metode ilmiah untuk memahami proses yang sangat kompleks yang berhubungan dengan orang-orang pada pekerjaan tersebut. Baik, di sini kita
saya akan menjelaskan tentang psikologi industri. Apa sih psikologi industri itu? Psikologi industri itu dia sisi yang lebih tua pada dua sisi bio. Jadi psikologi industri ini dia terbagi 4. Jadi yang pertama itu ada analisis pekerjaan dan evaluasi pekerjaan. Yang dimaksud di sini ia mengatur dan menggambarkan tugas-tugas yang berkaitan dengan suatu pekerjaan dan menentukan nilai moneternya. Dan yang kedua di sini ada seleksi pegawai atau seleksi personalia. Jadi yang dimaksud di sini dia mencocokkan orang yang terbaik untuk tiap pekerjaannya. Ada faktor-faktor seleksi personalia ini atau seleksi pegawai. Yang pertama itu ada tes dan wawancara. Apa sih tes itu? Dia semacam mengetes apa kemampuannya itu. Faktornya itu ada 2. Yang pertama itu tes integritas, yang kedua tes inventory biografi. Tes integritas itu dia tipe mengatur apakah kandidat mungkin akan berbuat tidak jujur atau jujur. Contohnya itu dia sebuah itemnya itu berbeda-beda. Dia bisa berupa tidak apa-apa jika tidak jujur selagi tidak ketahuan. Jadi yang kedua itu tes inventory biografi. Jadi tes ini dia semacam menanyakan masa hidupnya. Contohnya itu seperti berapa IPK kamu, apakah kamu ada masalah selama kamu kuliah. Yang ketiga ini ada pelatihan. Pelatihan ini mengatur pegawai baru mengenai detail suatu proses. Jadi 3 tahap kunci pelatihan itu ada 3. Yang pertama itu orientasi, pelatihan formal, dan muntarik. Lalu yang keempat di sini ada penilaian. Penilaian ini mengevaluasi apakah seorang bekerja dengan baik ataupun tidak.